Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih mendapatkan hidayah, kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di dalam acara pengajian rutin kita yang biasanya kita laksanakan Jumat malam atau malam Sabtu, karena pada bulan Ramadan ini kita laksanakan pada sore harinya atau pada asar setiap biasanya Jumat sore, akan tetapi karena ini adalah gabungan maka disepakati Ahad sore. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini ada acara yang bertepatan dengan acara kita. Ada buka bersama yang dilakukan oleh PKS, ada buka bersama yang dilakukan oleh P3. Jadi merupakan tazkis juga kepada siapa loyalitas itu diberikan. Ada kader-kader kita yang ke sana, ada juga yang ke sini. Ini catatan ya bagi pimpinan daerah maupun pimpinan cabang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan unik yang harus kita jawab sekarang. Kenapa kita capek-capek berpuasa? Kenapa? Berlapar-lapar dahaga. Katanya timbul berlapar-lapar dahaga. Kenapa kita mau berpuasa? Ada apa dengan Ramadan ini? Kenapa banyak orang Islam yang mau? Kalau jawabannya dirujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183 selesai.
Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya kenapa Allah memerintahkan kita puasa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut Ustaz Harun dalam khutbah Jumat kemarin, agar kita mendapatkan derajat takwa. Apa hanya itu? Rupanya tidak. Kita seringkali mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalan. Dan hadis ini menurut Albani disebut sebagai hadis sahih. Man shoma imanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, didasari dengan keimanan, wa ihtisaban, dan introspeksi diri, pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Artinya di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan maghfirah, menjanjikan ampunan. Apa kita tidak ingin diampuni oleh Allah? Orang yang sadar pasti ingin diampuni oleh Allah. Karena kita tidak sadar, banyak juga kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Justru baru kita sadari setelah beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun kemudian kita telah melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah mengharap ampunan Allah, maka kalaupun kita tidak ingat, Allah sudah mengampuninya itu. Setiap orang Islam yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan itu harus mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga sendiri menyediakan maghfirah bagi orang yang melakukan puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita seperti yang disintir oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Menurut Albani hadis ini hasan sahih. Di dalam kitabnya Jami Sahih Jami Sahih kemudian Sahih Sunan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rohima an firajulin," celaka orang laki-laki itu. Dakhala ilaihi Ramadan yang telah sampai kepadanya, summan salaho, lalu Ramadan itu lewat begitu saja, qabla an yughfar, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka orang yang berpuasa itu setelah lewat puasanya tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir hadis disebutkan, siapa orang yang tidak mendapatkan ampunan itu? Satu, orang yang berpuasa tetapi tetap melaksanakan kemaksiatan. Orang yang berpuasa tetapi tetap membiasakan kebiasaan buruk, misalnya ngerumpi. Orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan kejahatan, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianggap sia-sia. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Ramadan itu Allah memperluas peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan. Tapi malah kita menyia-nyiakan mungkin dengan berbagai macam kemaksiatan. Itu oleh Rasulullah dianggap sebagai orang yang tidak diampuni atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan siapa yang akan mendapatkan peluang memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian menuju
menuju surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. 7 langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang mendapatkan peluang memperoleh maghfirah Allah adalah orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang harus kita garis bawahi awal kalimat ayat tadi, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mendapatkan maghfirah Allah. Berarti untuk mendapatkan maghfirah Allah itu nggak bisa santai-santai, harus ada upaya. Sampai Allah menyatakan sari'u, cepat-cepat, bersegeralah. Tidak boleh santai-santai, tidak boleh diam. Ada lagi ayat yang memacu kita di dalam surat Al-Hakim, surat ke-57 ayat 21. Allah menyatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlomba mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi tidak bisa kita santai-santai, harus ada upaya, harus ada usaha untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dulu mendapatkan cinta istri atau suami kita bersusah payah. Berbagai macam keinginan istri dan suami kita penuhi agar kita mendapatkan cinta. Maka sebenarnya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah kita harus berusaha keras. Apa yang diinginkan oleh Allah harus kita lakukan, harus kita penuhi. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh kita infak, kita infak. Apa yang diinginkan oleh Allah kita penuhi agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuangnya jangan hanya mendapatkan cintanya seseorang. Lebih dari itu kita harus mendapatkan cinta dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwa orang yang bertakwa itu mendapatkan peluang untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini yang kita diwajibkan berpuasa, sesungguhnya ultimate goal-nya agar kita mendapatkan derajat ketakwaan. Kalau kita melakukan puasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh dan serius, lalu kita mendapatkan ketakwaan, itu artinya kita mendapatkan kesempatan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, itu Allah menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Fa ulaika lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun karim. Wa rizqun karim. Orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati. Bapak Ibu pernah begitu? Waktu kita sholat menyebut Allah berapa kali? Orang yang mendengar kalimat Allah saja bergetar. Apalagi kalau kita yang mengucapkannya. Dan sudah berkali-kali kita ucapkan di dalam sholat. Cobalah hitung sendiri, Pak. Dalam satu rakaat berapa kali takbir kita lakukan? Kalau sampai 17 rakaat, berapa kali takbir yang kita ucapkan? Kalau sampai tidak membuat hati kita bergetar, itu hati kita itu seperti apa? Dalam satu hari, belum ditambah dengan sholat sunnah, belum lagi kalau kita membaca Al-Quran ada disebut nama Allah, belum lagi ada orang lain menyebut subhanallah, alhamdulillah, barakallah, atau mengucapkan salam kepada kita yang sempurna. Berapa kali kita mendengar nama Allah? Kalau hati kita tidak tergetar, macam apa hati kita ini? Nah, orang yang mukmin sejati itu
Orang yang apabila mendengar kalimat Allah sudah bergetar. Jadi getaran hati kita jangan sampai hanya ketika mendengar istri kita disebut kita bergetar. Kita mendengar suami kita disebut orang kita bergetar. Ustadz kita, guru kita yang dihormati banyak orang diceritakan kita bergetar. Tapi ketika Allah disebutkan tidak bergetar. Jadi pertanyaannya macam apa hati kita ini? Ya naudzubillah min dzalik. Mukmin sejati itulah yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu terikat hatinya oleh Allah. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya disebut namanya saja sudah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, kita mendengar ayat-ayatnya, kita semakin yakin kalau ayat itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu menegakkan sholat, kemudian selalu berinfak. Oleh Allah itu disebut di dalam ayat yang kelima surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman, mukmin sejati. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Anfal ayat 74, Allah malah menandaskan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang apa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa hajar, bukan orang yang beriman beramal soleh, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Walladzina awau, orang-orang yang menyediakan kediaman. Di antara kita mungkin ada yang tidak punya rumah, lalu kita punya rumah lebih, lalu disediakan rumah itu untuk sahabat-sahabat kita. Walladzina awau, sama dengan ketika Ansor menuju, ketika Muhajirin menuju ke Madinah, banyak orang-orang Ansor yang menyediakan rumah-rumah mereka untuk sahabat-sahabat yang muhajir dari Makkah. Awau wa nasaru, bukan hanya menyediakan rumah, membantu mereka, membantu perekonomian mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itu orang mukmin yang sejati. Lahum maghfirah, mereka itu yang akan mendapatkan peluang memperoleh ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang memuliakan. Yang kedua, jadi orang yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah itu adalah orang yang bertakwa, muttaqin, dan orang mukmin sejati. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 157, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in qutiltum, dan apabila dan sungguh jika kamu terbunuh fi sabilillah, berperang di jalan Allah, au mutum, atau kalian mati di jalan Allah tapi di luar peperangan, la maghfiratun minallah, sungguh ampunan dari Allah, wa rahmah, dan rahmatnya, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat sebelumnya menceritakan ada orang yang selalu menghambat kawannya untuk berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berperang, bagus kita duduk-duduk di sini sambil jualan, kumpul-kumpul keuntungan untuk membangun rumah dan sebagainya. Tidak usah berperang. Tapi kemudian ada sahabat-sahabat itu yang tetap melakukan peperangan. Setelah berperang lalu pulang, mereka ada yang luka, ada yang mati. Lalu orang-orang yang memberikan, yang menghalangi tadi berkomentar, itulah kamu, tidak mau mendengar saya. Coba kalau kita duduk-duduk begini, gak akan kita terluka, gak akan kita mati. Itu oleh Allah dibilang, la maghfiratun minallah wa rahmah khairun mimma yajma'un. Ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu di ayat di atasnya lagi menceritakan ada orang yang berjuang di jalan Allah tapi tidak lewat peperangan, menuntut ilmu tapi dihambat. Gak usah menuntut ilmu, habis-habisi uang, bagus kita dagang saja, akan lebih kaya dan akan cepat membayar jujuran, cepat menikah misalnya. Menghambat orang menuntut ilmu,
Ada orang yang mau ngaji dia mati, kenapa juga kamu ngaji? Paling gajinya berapa? Ada anak kita yang mau ngaji, nggak usah ngaji, paling-paling nanti tukang baca doa. Satu kali doa paling berapa? 10.000, 100.000. Bagus kita dagang saja. Dulu pada zaman Nabi ada juga orang yang menghambat seperti itu. Lalu oleh Allah dibilang, "Au muttum," atau kalian meninggal tidak dalam peperangan. Lamal firatun, sungguh ampunan Allah wa rahmah, dan rahmatnya itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan peluang memperoleh maghfirah Allah itu adalah orang yang berjihad. Apakah itu berjihad berperang di jalan Allah, atau berjihad memperjuangkan agama Allah di luar perang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, yang akan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah itu adalah maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar, ajrun 'adzim. Beriman perlu amal soleh. Belum disebut beriman jika tidak ada amal soleh. Karena amal soleh itu adalah bukti bagi orang yang beriman. Di dalam surat Al-Munafikun, ayat yang kedua itu, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu aman. Allah itu tidak akan membiarkan kita mengatakan kami beriman, tapi Allah akan memuji kita. Allah akan memuji kita sampai sejauh mana keimanan itu. Jadi kita harus beriman kepada Allah dengan kualitas iman kita masing-masing. Karena kita mempunyai kualitas masing-masing iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh. Itu kelompok yang keempat yang akan memperoleh peluang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bersabar dan beramal soleh. Dalam surat Hud, surat 11, ayat 9 sampai ayat 11. Ini perlu saya bacakan semua kelihatan. Walain adzaqna al-insan, ketika manusia itu dirasakan oleh Allah kebaikan, summa naza'naha, lalu Allah mencabut kenikmatan itu, innahu la ya'usun kafur, sungguh dia akan menjadi orang yang sangat berputus asa dan tidak mau terima kasih. Walain adzaqnahu rahmah, lalu ketika kami berikan kepadanya nikmat yang banyak, ba'da dharra masatu, setelah bencana kesempitan itu lewat, layaqulanna, pasti dia akan ngomong, dhabas sayyi'at anni, oh telah pergi masa kesempitan itu dari kami. Innahu la fariqun fakhur, lalu mereka berbahagia dan berbangga. Illal ladzina sabaru, tapi tidak dengan orang-orang yang bersabar. Wa 'amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Orang yang sabar itu kaya miskin sama saja, makan enak dan tidak enak sama saja, sakit maupun sehat sama saja. Dia tetap melakukan ibadah, tetap melakukan tilawatul Quran, tidak ada perubahan. Jadi kalau kita merasakan sakit itu semakin rendah ibadah kita dan sehat itu semakin meningkat ibadah kita, itu belum kategori sabar yang hebat. Orang sabar itu antara sakit dengan tidak sakit sama saja. Orang yang diuji oleh Allah dengan kemewahan dan kesempitan sama saja. Itu orang yang sabar. Wa 'amilus sholihat. Jadi orang yang kaya sedekahnya 100% misalnya, orang miskin juga sedekahnya 100%, itulah orang yang sabar. Tapi kalau orang kaya sedekahnya 1 juta, lalu orang miskin tidak punya sedekah,
Itu namanya bukan orang sabar. Sabar dalam waktu tertentu dan tidak sabar dalam waktu tertentu. Orang yang sabar itu keadaan apapun tetap dia melakukannya dengan kadarnya masing-masing. Nah, orang yang sabar dan orang yang beramal soleh itu tidak bergeming, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan maghfirah sebagai kelompok yang kelima. Orang yang sabar dan beramal soleh, itulah yang akan mendapatkan peluang untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini menempa kita agar menjadi orang yang sabar. Tidak hanya Ramadan, sholat pun menempa kita menjadi orang yang sabar. Tidak hanya sholat, zakat juga menempa kita menjadi orang yang sabar. Ternyata bukan hanya zakat, infak juga menempa kita menjadi orang yang sabar. Contohnya, waktu kita sholat jamaah, kita disuruh bersabar, menunggu imam bergerak, baru kita bergerak. Tidak mendahului imam. Itu melatih orang sabar. Tanpa kita sadari melatih kita untuk melakukan kesabaran. Yang kelima, sudah 20 menit. Sampai jam berapa ini, Pak? Iya. Kurang 25, Pak ya? Ya, kalau tidak ada dialog kita lanjutkan. Ada 20, Pak, yang ada di dalam Al-Quran yang kita tahu. Yang keenam, orang yang mengikuti Al-Quran di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 11, itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama tundziru, kamu itu tidak hanya bertugas untuk mengingatkan, manit taba'a adzikr, orang yang mengikuti Al-Quran, wa khasyar rahman bil ghaib, dan takut dengan yang maha rahman, yang maha pengasih dan penyayang, walaupun kita tidak tahu. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, berilah kabar gembira kepada dia, maghfirah, ampunan Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang memuliakan. Yang keenam, orang yang punya peluang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat 155, itu ada orang yang mengikuti Al-Quran, itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dia dengan penuh barakah. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wattaqu lakum turhamu, agar kalian diberi rahmat. Jadi orang yang mengikuti Al-Quran bukan semata-mata mendapatkan maghfirah, tapi juga akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mungkin tidak mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa rahmatnya kita tidak bisa apa-apa. Apa kita bisa sholat tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan bisa. Rahmat itu ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia ada yang fisik dan ada yang non fisik. Kekuatan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa gak kita sholat tanpa kekuatan? Tidak akan bisa. Jadi kalau Allah menyatakan, kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti hamba itu masuk surga karena rahmat dari Allah, itu betul. Karena kita tidak mungkin juga beribadah kepada Allah tanpa mendapatkan rahmatnya. Sama juga di dalam Al-Quran itu disebutkan, nanti hambaku itu masuk surga karena ibadahnya. Betul, karena ibadahnya. Tapi ibadah itu kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan kita tidur tanpa rahmat Allah, kita tidak akan tidur. Kita menjadi mayat tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengikuti Al-Quran itu harus orang yang mengerti. Makanya kalau kita berniat untuk mengikuti Al-Quran, harus mulai belajar memahami Al-Quran. Ya, termasuk saya ini belajar memahami Al-Quran. Kita ini harus belajar memahami Al-Quran. Dan tidak ada alasan pada zaman sekarang itu orang tidak paham Al-Quran. Pertama, Al-Quran sudah ada terjemahnya. Kalau tidak pandai bahasa Arab, ada Quran terjemahnya.
Tidak tahu maksudnya, ada tafsir. Tafsir bahasa Arab tidak bisa, ada yang bahasa Indonesia. Tidak punya uang untuk beli tafsir, ada internet. Ayat berapapun yang kita lakukan bisa dibuka. Malah berpuluh-puluh tafsir muncul, dan tinggal kita mau memahami kayak apa, mau menyimpulkan kayak apa ayat itu. Gak ada alasan. Hari ini ada orang yang tidak paham Al-Quran. Maka kita harus mengikuti Al-Quran, syaratnya harus paham Al-Quran. Maka marilah kita akrab dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mungkin satu lagi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang ketujuh. Orang yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah itu adalah orang yang tidak takut miskin. Orang yang tidak gigih. Surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kita faksa. Faksa itu rupanya perbuatan keji yang dimaksud ayat ini di dalam tafsir. Ternyata rupanya adalah kekikiran. Jadi setan itu menjanjikan kita kemiskinan dan menginginkan kita gigih. Tapi Allah mengajak kita maghfirah. Allah itu menjanjikan kita maghfirah minhu wa fadl. Menjanjikan kita maghfirah dan keutamaan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa ayat ini menyebutkan asy-syaitanu ya'idukumul faqr? Setan itu menginginkan agar kita selalu bekerja, menghimpun harta, menumpuk harta. Tetapi harta itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita di akhirat. Dan harta itu tidak ada gunanya. Karena harta yang kita peroleh itu sebenarnya bukan milik kita. Itu milik orang yang akan kita tinggalkan. Itulah makanya setan itu menjanjikan kemiskinan kepada kita. Dan itu kayaknya banyak yang suka umat Islam. Dan umat Islam itu bangga dengan rumah megah, tapi padahal itu bukan rumahnya. Rumahnya tingkat 10, padahal itu bukan rumahnya. Apartemen bertingkat-tingkat itu bukan apartemennya. Kalau dia sudah meninggal, nggak ada gunanya apartemen itu. Jadi mestinya kalau dia belanjakan tidak ikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selalu berinfak, itu akan menjadi bekal berharga bagi dia. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan maghfirah kepadanya. Allah itu Maha luas rezekinya, Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang kita punya. Jadi jangan takut kalau suruh infak 1 juta, jangan takut. Kalau bapak sekarang belum pernah infak 1 juta, akan berat berinfak 1 juta. Tapi kalau hari ini kita berinfak 1 juta, besok mudah mengeluarkan uang 1 juta. Kalau hari ini bapak belum infak 1 rumah, berat Pak. Tapi kalau hari ini kita mulai infak 1 rumah, besok akan infak 2 rumah. Itu sudah rangsangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang yang membuktikan itu. Abdurrahman bin Auf berinfak 1 ladang kurma, nggak puas. Setelah ada kesempatan, 1 desa dibeli dan diinfakkan. Abu Bakar pernah membeli 1 sumur. Setelah membeli itu tidak puas. Ada sumur yang diperselisihkan antara 1 kurma satu dan kurma yang lain. Dia beli sekaligus kurmanya dikasih sama orang miskin. Tidak puas. Kalau kita sekarang infak 100.000, besok 200.000 itu berat. Tapi kalau kita berinfak 200.000 sekarang, akan ada rangsangan lebih dari itu. Dan kita masa tidak percaya dengan infak itu dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan balasannya. Lebih dari itu, Allah menjanjikan maghfirah kepada kita. Terlalu kalau umat Islam sudah dirayu Allah semacam itu, masih pelit untuk mengeluarkan infak. Lebih memenuhi keinginan setan, keinginan iblis, keinginan jin yang ingin menghendaki kita miskin nanti di akhirat. Maka marilah kita rubah paradigma kita. Uang yang kita punya ini bukan uang kita, bukan uang kita. Maka marilah jadikan itu menjadi uang kita dengan menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu bergerak. Ada 7 yang sudah kita baca, 13 yang lain insya Allah pada lain waktu. Semoga bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kemudian jawaban daripada kenapa Allah menurunkan bulan Ramadan, kenapa umat Islam orang-orang itu berpuasa. Jadi jawabannya ada itu. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman ini akan mendapat akhirat atau ampunan apabila di dalam bulan suci Ramadan itu melaksanakan puasa kemudian beramal soleh, melakukan amal soleh pada malam harinya, yaitu sholat lail, baca Quran, zikir dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi diikuti pada surah Al-Anfal ayat 2 tadi, yaitu orang-orang yang imanannya benar, imanannya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah dan benar hatinya, kemudian apabila dibacakan Al-Quran itu bertambah terus keimanannya. Nah, itu tadi ada sampai 7. Dari keterangan yang 7 poin tadi yang telah dijelaskan tadi, mungkin ada yang mau ditegaskan dan ditambahkan. Karena itu kepada Bapak sekalian kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Al-Baqarah 187. Ya. 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 Itu dari manusia sendiri yang namanya. Terus pada saat berbuka dikatakan bahwa sempurnakanlah puasamu dengan malam. Kalau malam biasanya kita berbuka masih ada sinar, jadi ini malam sebenarnya. Iya. Yang pertama, yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa semua ibadah dalam Islam itu adalah berikutnya kecuali puasa. Iya. Itu adalah berikut dan apa yang 14 bisa Iya. Iya, terima kasih. Yang pertama itu dalil untuk pembatas usia puasa kita. Kapan dimulai dan kapan berakhir. Dimulai pada waktu fajar, diakhiri pada waktu zuhur. Nah, lalu di dalam ilmu falak itu ada istilah imsak. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Itu hanya perkiraan khaitul abyad, perkiraan. Jadi ini perkiraan akan munculnya fajar. Tapi kalau dalam imsak itu, dalam ilmu falak itu memang ada catatan, kalau dalam imsak itu kita masih belum melihat fajar, maka kita boleh sampai ke subuh. Maka sesungguhnya imsak itu bolehlah dikatakan dengan lampu kuning, siap-siap. Ya, kalau imsak baru sahur ya nggak tahu lagi itu. Jadi kalau misalnya imsak kita masih minum masih boleh. Lalu yang batas yang kedua itu adalah zuhur. Sampai malam itu maksudnya ya sampai itu aswadul sautul khaitul aswad. Nah, jadi kalau sudah ada tanda merah itu, tanda hitam kalau di dalam itu, tapi kalau kita lihat di sana itu ada ada tanda-tanda garis begitu, itu sudah namanya huruf. Nah, itu waktunya berbuka puasa. Itu, tapi kalau dirunukan kayaknya tidak ada yang ahli ilmu falak. Ya, termasuk saya tidak tahu ilmu falak. Saya hanya belajar pengantarnya saja ilmu falak di sekolah waktu itu. Itu Pak ya. Nah, lalu yang kedua,
seluruh amalan itu akan diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang akan berpahala. Itu maksudnya begini. Sholat itu yang akan mencatat. Sholat itu yang akan mencatat itu malaikat. Karena semua orang tahu. Semua orang tahu, menyaksikan, malaikat pun tahu. Tapi malaikat tidak tahu kalau kita ini puasa. Bagaimana aktivitasnya puasa? Apa macam seperti sholat? Apa macam seperti zakat? Oh tidak. Kalau zakat 1 juta, oh ada. Sediakan pahalanya. Oh malaikat sudah mencatat. Tapi apakah malaikat itu bisa mencatat, oh Pak Haji Alisa sekarang puasa? Nggak bisa. Makanya itu rahasianya, Allah yang langsung mengetahui dan akan membalas itu. Itu kira-kira pendapatnya Ibnu Taimiyah. Yang saya tahu itu. Jadi itulah kelebihannya. Jadi apa namanya? Sampai malaikat saja tidak tahu kalau kita itu puasa. Hanya Allah yang tahu. Itu urusan kita dengan Allah. Kalau ada orang yang beriman, pasti tidak akan menyia-nyiakan pengawasan Allah itu. Makanya kalau ada orang yang kelihatan berpuasa tapi tidak berpuasa, kita tidak akan tahu. Ya. Tahunya malaikat kalau kita tidak puasa, ya kalau siang-siang makan. Ya kan Pak? Tahunya begitu. Tapi kalau orang kita yang tidak makan, kan belum tentu malaikat tahu kita puasa atau tidak. Nah, Allah itu maha tahu. Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu. Bagaimana sebesar apa pahalanya itu terserah Allah. Allah malah menyatakan amal solehnya saja yang kita lakukan pada bulan Ramadan, al-hasanah itu asru amsalihah ila sab'imiyah, sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat. Itu terserah Allah. Gak usah kita minta-minta, ya Allah saya hari ini puasa berilah pahala sekian. Jangan dulu. Siapa tahu lebih besar daripada itu. Jangan terlalu sok kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak rahasianya. Itu yang saya pernah baca dari salah satu pendapat ulama salaf, Ibnu Taimiyah. Ya mungkin ada lain bahwa Bapak yang tahu maksudnya ini dipersilakan. Terima kasih. Masih di 8 menit ya Pak? Masih kurang lebih. Iya. Mungkin kalau sekarang tadi salah satunya ada bahwa orang-orang yang akan mendapat ampunan itu orang yang senantiasa berinfak, ya, bersedekah. Jadi sambil menunggu yang pertanyaan saya jelaskan sedikit bahwa cara membuka puasa kita ini adalah atas bantuan jamaah dan di sini itu dana dan terkumpul 1 juta bulan. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita atau yang kita yang berinfak pada hari ini mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk kita itu ada pesan Pak kalau masalah infak itu. Kalau masalah infak jangan lihat latar belakangnya. Jangan lihat latar belakangnya. Kalau misalnya ada orang yang butuh membangun masjid misalnya, jangan lihat, kecuali masjid diror itu baru tidak boleh. Tapi kalau masjidnya bukan diror itu wajib atau kita harus melakukan infak kepadanya. Kadang-kadang ada orang, wah gak usah lah infak ke sana. Nah, itu jangan sampai ada penghalang begitu. Tapi kita jelaskan saja, infak sebaiknya di mana. Tapi jangan menghalangi orang infak ke sana. Karena siapa tahu di sana itu juga punya manfaat yang baik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena ada benci dengan orang, dia gak mau infak sama orang itu. Itu Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, ya melalui Nabi Muhammad SAW itu. Abu Bakar itu selalu infak kepada keluarganya. Suatu ketika dia stop karena ada kelas pribadi. Lalu ditegur melalui Nabi. Allah menegur, berfirman, ditegur kepada Nabi lalu disampaikan kepada Abu Bakar. Lalu baru disampaikan lagi sedekahnya. Jadi jangan ada pamrih untuk melakukan infak kecuali hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan ada unsur kebencian lalu kita tidak mau infak kepada. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum tadi kita informasikan bahwa pengajian berikutnya di rumah sambil berbuka puasa, yaitu Masjid Istiqomah Jalan Pelawaran. Jadi pada sekalian kami undang untuk hadir bersama. Baik, kalau